Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai my kiddos. How are you today? I hope everything's okay this morning. Nah, hari ini kita sudah belajar tema 5 subtema 3, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kira-kira apa saja ya pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Seperti biasa, before we start our lesson, let's pray together. Play begin. Finish. Let's check it out. Nah, Miss Riri mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf itu kalimat yang menjorok ya. Ini Miss Riri udah tandai nih. Yang ada paragrafnya itu yang ada kerlap-kerlipnya ya. Jadi pada teks pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia ada berapa paragraf ya? Iya betul, ada 4 paragraf ya. Sekarang Miss Riri baca dulu paragraf pertama. Di Indonesia ada 2 jenis musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Perubahan musim memengaruhi cuaca. Ketika cuaca hujan sering terjadi, tandanya musim hujan telah datang. Jika cuaca cerah terjadi dalam waktu yang panjang, tandanya sedang berlangsung musim kemarau. Nah, ini adalah paragraf pertama. Paragraf keduanya, pada musim hujan, hujan sering turun. Sinar matahari terhalang oleh awan tebal. Biasanya, orang lebih memilih untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan. Ketika musim hujan, suhu udara akan terasa lebih dingin. Oleh karena itu, orang biasanya akan menggunakan pakaian yang tebal dan hangat. Yang tadi Miss Riri sampaikan itu adalah paragraf kedua. Untuk paragraf ketiga dan keempat, kalian baca sendiri ya. Nah, Miss Riri mau menjelaskan dalam sebuah paragraf tersusun dari beberapa kalimat. Lihat paragraf pertama. Di Indonesia ada 2 jenis musim. Ada titik. Itu 1 kalimat. Selanjutnya, ada musim hujan dan musim kemarau. Kalimat kedua. Perubahan musim memengaruhi cuaca. Kalimat ketiga. Ketika cuaca hujan sering terjadi, tandanya musim hujan telah datang. Kalimat keempat. Jika cuaca cerah terjadi dalam waktu yang panjang, tandanya sedang berlangsung musim kemarau. Itu kalimat kelima. Jadi dalam satu paragraf itu, pada paragraf pertama ada berapa kalimat ya? Iya betul, ada 5 kalimat. Seperti itu ya, jadi kalian harus ingat apa bedanya paragraf dan kalimat. Kalau dalam satu paragraf itu tersusun dari beberapa kalimat. Seperti itu ya nak. Dan paragraf itu menjorok ke dalam. Agak ke dalam nulis awalnya teksnya ya. Nah, tugas kalian adalah menulis informasi penting pada teks pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, bagaimana Miss Riri cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya itu kalian baca teksnya per paragraf ya.
Jadi paragraf 1 itu apa informasi pentingnya. Paragraf 2 itu menceritakan tentang apa. Begitupun seterusnya. Caranya itu, misalnya kasih contoh. Kalian baca teks pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Pertama, baca paragraf pertama dulu. Dibaca berkali-kali. After that, you have to close your book. Dan yang kalian paling ingat itu, kalian tulis. Itu adalah informasi penting. Informasi penting menurut Miss Riri, menurut kalian itu beda-beda. Jadi jawabannya pasti berbeda, nggak ada yang sama. Dan semua jawaban pasti betul. Contoh, Miss Riri mau baca paragraf pertama. Di Indonesia ada 2 jenis musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Perubahan musim memengaruhi cuaca. Ketika cuaca hujan sering terjadi, tandanya musim hujan telah datang. Jika cuaca cerah terjadi dalam waktu yang panjang, tandanya sedang berlangsung musim kemarau. Nah, misalnya tulis paragraf 1.2. Informasi pentingnya itu di Indonesia ada 2 jenis musim, yaitu musim hujan yang dimana cuaca hujan sering terjadi, dan musim kemarau yaitu cuaca cerah yang terjadi dalam waktu yang panjang. Itu informasi penting menurut Miss Riri. Bisa juga kalian menulisnya seperti ini aja. Di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Boleh seperti itu. Jadi informasi penting menurut Miss Riri atau menurut kalian itu semuanya betul, tergantung kalian. Kuncinya kalian baca berkali-kali. After that you have to close your book. Jadi kalian buat kalimatnya itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalau kalian masih lupa, kalian baca lagi. Kalau udah inget langsung close your book. Seperti itu ya. Jadi tugas pertamanya itu menulis informasi penting pada teks pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia pada tiap paragraf. Jika masih belum paham, boleh tanyakan ke Miss Riri. Next. Nah, sekarang ada pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Ada berapa paragraf ya di sini? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, dan 5. Iya betul, ada 5 paragraf. Pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Pada paragraf pertama, ada berapa kalimat ya? 1, 2, dan 3. Iya betul, ada 3 kalimat. Alhamdulillah, anak Miss Riri pinter-pinter. Miss Riri baca ya. Banyak pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Pekerjaan-pekerjaan tertentu memerlukan cuaca yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar. Misalnya pilot, nelayan, petani, dan perajin. Seperti yang Miss Riri katakan, pilot itu harus melihat cuacanya yang ada di langit. Jika cuacanya itu hujan disertai petir, kilat, maka pilot harus menunda dulu penerbangannya. Begitupun nelayan, jika hujan deras, cuaca tidak mendukung, maka harus ditunda dulu untuk menangkap ikan. Petani juga dilihat dulu cuacanya, apalagi perajin. Perajin itu untuk mengeringkan hasil karyanya itu membutuhkan sinar matahari. Jika cuacanya hujan, maka perajin harus menunda pekerjaannya terlebih dahulu. Next paragraph.
Pilot perlu mengetahui keadaan cuaca agar penerbangan aman dilakukan. Seringkali penerbangan dibatalkan ketika cuaca buruk. Kalau cuaca buruk, itu kebanyakan ada awan apa ya? Good job, awan cumulonimbus. Misalnya ketika terjadi badai, cuaca yang buruk dapat mengganggu penerbangan. Terbang saat cuaca buruk dapat membahayakan semua yang ada di dalam pesawat. Cuaca juga memengaruhi kegiatan nelayan. Nelayan selalu memperhatikan cuaca jika ingin melaut. Nelayan tidak akan pergi melaut jika cuacanya buruk, misalnya ada badai. Ketika terjadi badai, angin akan bertiup kencang. Gelombang air laut juga akan menjadi sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat membahayakan nelayan di laut. Petani juga memerlukan cuaca yang tepat untuk bercocok tanam. Petani itu akan mulai menanam padi ketika musim hujan datang. Hal tersebut disebabkan karena tanaman padi memerlukan cukup banyak air. Saat musim hujan, tanah menjadi basah dan lebih mudah ditanami. Air hujan juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Pada musim kemarau, petani dapat menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas, misalnya mentimun, kacang panjang, jagung, dan umbi-umbian. Cuaca juga sangat memengaruhi kegiatan para perajin. Beberapa perajin membutuhkan sinar matahari yang terik dalam kegiatan mereka. Misalnya pembuat kerupuk, ikan asin, tembikar, batu bara, dan genting. Kerupuk dan ikan asin harus dijemur sampai kering sebelum dapat dikemas dan dijual. Begitu juga dengan tembikar, batu bata, dan genting. Ketika musim hujan, mereka menggunakan tungku pembakaran sebagai pengganti sinar matahari. Dengan begitu, mereka tetap dapat menghasilkan barang kerajinan. Nah, seperti itu ya teksnya. Nah, langsung ke pertanyaan. Tulislah di buku tematik khusus ya. Untuk nomor 1, tuliskan isi secara singkat tentang teks pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Jadi kalian tulis secara singkat aja. Misalnya, pilot perlu mengetahui keadaan cuaca agar penerbangan aman dilakukan. Jika cuacanya buruk, maka seringkali penerbangan dibatalkan. Seperti itu. Kalian buat teksnya yang menurut kalian itu kalian pahamnya di mana, kalian tulis aja ya. Untuk nomor 2, mengapa nelayan tidak pergi melaut ketika badai? Kalian jawab ya. Nomor 3, bagaimana petani memilih jenis tanaman berdasarkan musim? Nomor 4, pekerjaan apa saja yang memerlukan cuaca cerah? Nah, itu ya 4 pertanyaan yang kalian jawab di buku tulis tematik. Jadi kuncinya kalian harus membaca teksnya dengan cermat, harus teliti. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Semoga pembelajaran ini bermakna ya untuk kalian. Dan jika masih ada yang keliru atau yang bingung, boleh tanya ke Miss Riri by WhatsApp. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I think it's enough for today. Please biasakan
mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker jika kalian keluar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my kiddos.